Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang kala pamor SMA dan SMK. Seperti yang kita ketahui, sekolah menengah atas adalah sekolah umum yang ditempuh para siswa lulusan SMP dan sederajat, yang terdiri dari kelas 10 sampai kelas 12, serta merupakan tingkatan wajib dalam program wajib belajar 12 tahun. Dalam jenjang ini, fokusnya adalah pembelajaran secara umum yang terdiri atas berbagai bidang ilmu dengan cakupan yang luas. Di jenjang SMA, kamu nantinya akan memilih lagi pengelompokan mata pelajaran berdasarkan minat serta kemampuan akademis. Di kurikulum KTSP 2016, pengelompokan tersebut dinamakan penjuruan dan dilakukan di kelas 11. Sedangkan di kurikulum 2013, pengelompokan tersebut dinamakan peminat dan sudah dimulai dari kelas 10. Penjuruan atau peminat di jenjang SMA adalah ada 3, yaitu yang pertama itu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Penjurusan atau peminat ini lebih fokus kepada mata pembelajaran ilmu alam yang spesifik. Diajarkan adalah ada fisika, kimia, dan biologi. Matematika yang ada di dalam penjuruan ini juga dirancang spesifik untuk lebih cocok dengan ilmu alam. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS, penjuruan atau peminat ini berfokus kepada mata pembelajaran ilmu sosial dan humaniora yang spesifik diajarkan oleh ekonomi, geografi, sejarah, serta sosiologi dan antropologi. Matematika yang ada di dalam penjuruan ini juga ada, tetapi lebih dirancangkan untuk lebih sejalan dengan ilmu sosial dan humaniora. Dan ada juga ilmu bahasa atau jurusan bahasa. Penjurusan atau minat ini berfokus kepada mata pembelajaran bahasa dan sastra, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing, wajib 1 atau 2 bahasa asing pilihan. Untuk bahasa asing wajib dan pilihan biasanya tergantung sekolah masing-masing. Pilihannya biasanya berupa bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan lain-lain. Meskipun di penjuruan ini dan peminatan lain ada mata pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di penjuruan ilmu bahasa ini kamu akan mendalami bahasa-bahasa tersebut secara lebih spesifik dan mencakup ranah sastra juga. Sedangkan sekolah menengah kejuruan atau SMK, kalau SMA sifatnya umum, SMK jauh lebih spesifik. Perbedaan yang paling mencolok antara SMA dengan SMK adalah porsi teori dan praktik. Di jenjang SMA, teori cenderung lebih banyak daripada praktik. Sedangkan di SMK, praktek jauh lebih banyak daripada teori. Jenjang SMK juga menitikberatkan pada persiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Jadi, secara umum, SMK lebih mengasah skill ketimbang SMA. Mirip seperti SMA, SMK juga memiliki penjurusan, tetapi jumlah penjurusannya ada banyak banget. Ada teknik kendaraan, teknik mesin, teknik komputer, tata boga, tata busana, akuntansi, keperawatan, dan multimedia, dan lain-lain. Nah, nasib lulusan SMA banyak yang kuliah melalui jaluran SNPTN dan SMPTN. 5% diantaranya kuliah swasta dan ada juga kuliah sambil kerja. Rata-rata lulusan SMA melanjut ke perguruan tinggi, dan ada juga yang menganggur dan membantu orang tua yang tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, dan ada juga untuk menganggur. Tapi rata-rata lulusan SMA banyak yang kuliah. Sedangkan nasib lulusan SMK
Pak Presiden Joko Widodo mengungkapkan fakta mirisnya tentang kondisi sekolah menengah kejuruan SMK di Indonesia sekaligus lulusan-lulusannya. Sebanyak 82% tenaga kerja Indonesia di luar negeri ternyata berstatus lulusan SMK. Ini fakta yang harus disampaikan. 42% TKI adalah lulusan SD, 66% lulusan SMP, dan 82% lulusan SMK. Pak Jokowi dalam pembukaan konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 2 bulan 2 2017, Pak Jokowi menyebut kondisi ini tidak dapat diteruskan. Harus ada perbaikan di dunia pendidikan kejuruan agar lulusannya masuk ke dunia kerja secara tepat sasaran. Harus ada sebuah pencepatan agar bisa mengupgrade serta memperbaiki level mereka dalam hal skill. Pak Jokowi mengatakan ketinggalan 30 tahun adalah sejumlah faktor yang harus diperbaiki agar SMK di Indonesia dapat melahirkan sumber daya manusia berkualitas dan mampu bersaing di kancah dunia. Yang pertama, Pak Jokowi mengatakan menyoroti kondisi perlengkapan dan peralatan di sekolah kejuruan. Menurut Pak Jokowi, teknologi di sekolah kejuruan tertinggi jauh dari sekolah kejuruan di negara lain. Peralatan untuk melatih mereka mungkin ketinggalan 20 atau 30 tahun. Yang kedua, soal kualitas guru. Pak Jokowi menyebut sebagian besar guru di SMK didominasi guru-guru mata pelajaran normatif, bukan praktis. Hal ini tidak sesuai dengan karakter pendidik SMK yang berorientasi pada kerja. Pemerintah telah menyiapkan revitalisasi SMK 2020 sampai 2025. Beberapa perubahan akan diterapkan pada SMK agar lulusan diserap banyak ke dunia kerja. Selama ini, SMK menyumbang lulusan dengan pengangguran paling tinggi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir menjelaskan, dalam revitalisasi SMK secara bertahap, jumlah SMK nantinya akan lebih banyak dibanding SMA. Sistem kurikulum diubah, artinya kurikulum SMK akan ditentukan oleh dunia usaha agar klop dengan kebutuhan industri di lapangan. Hanya saja, Muhadjir belum dapat menjamin lulusan SMK akan terserap 100% ke dunia kerja. Kalau 100% tidak, ya, tetapi kita upayakan meningkatkan daya serap dan yang lebih penting, siswa meningkatkan produktivitas. Orang produktif belum tentu bekerja produktif, katanya. Muhadjir seusai rakor vokasi di Kemenko Perekonomian Senin tanggal 7 bulan 10 2019, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada Februari 2019 tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 5,1%. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 1,18 juta orang, naik menjadi 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga meningkat sebesar 0,12 persen poin. Dilihat dari tingkat pendidikan,
SBMPT untuk sekolah menengah kejuruan SMK masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,63%, jelas BPS dalam laporannya. Selama ini, kalangan pengusaha menilai tenaga kerja Indonesia kurang berdaya saing dibanding dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Muhadjir mengakui rendahnya tingkat keterserapan lulusan SMK ke dunia kerja, sehingga hal ini mendorong Pak Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan revitalisasi SMK melalui Impres tanggal 9 2016. Ia menambahkan surat keputusan untuk revitalisasi SMK baru dikeluarkan pada awal 2017. Kemudian, pihaknya mulai melakukan penetapan dan persiapannya pada 2018 sehingga memang revitalisasi SMK perlu waktu. Sebanyak 5.000 SMK ditargetkan setelah direvitalisasi pada 2025 mendatang. Ini masalah kita menghadapi era bonus demokratif orang usia produktif, tapi mereka kan belum tentu bekerja produktif, kata Pak Joko Widodo. Jadi, supaya orang produktif ini bisa bekerja produktif, maka inilah revitalisasi SMK, kata Muhadjir. Total anggaran untuk revitalisasi SMK sebanyak 4,3 triliun. Dalam prosesnya, siswa SMK akan diberikan pelatihan sertifikasi seusai masing-masing bidang baik dari Badan Nasional Sertifikat Profesi atau BNSP atau lembaga sertifikat internasional lainnya. Pemerintah memfokuskan siswa SMK agar terserap di sektor pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman, dan energi pertambangan. Kita sekarang berusaha untuk membuat terobosan agar anak SMK bisa masuk ke dunia kerja dengan cara kerjasama dengan industri pemagangan. Karena ini sekarang diupayakan anak-anak SMK belajar 60-70% di dunia industri. Tidak di kelas tapi praktik di lapangan. Jadi ketika dia tamat langsung ke dunia kerja. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.